Bab 1101. Ling Xiao tidak bodoh. Dia melihat Lin Yu terus berjalan bersamanya, sengaja menyeretnya untuk waktu yang lama, menebak bahwa Lin Yu pasti telah mengatur seseorang untuk mulai mencari keberadaannya, meskipun dia memasang sistem anti-lokasi sederhana di teleponnya. Tapi tidak bisa bertahan lama, jadi dia tahu bahwa dia tidak bisa terus mengobrol dengan Lin Yu terlalu banyak. Ekspresi Lin Yu menjadi lebih suram ketika dia mendengar kata-katanya, dan dia mendengus dan berkata dengan sinis, "Kabar baik apa yang bisa kudengar dari mulutmu?" Ling Xiao tersenyum dan berkata, "Oke, karena kamu tidak memilih, maka aku akan memilih untukmu. Aku akan memberitahumu kabar buruknya dulu." Saat dia berkata, suaranya berubah tiba-tiba, dan dia berkata dengan nada muram, "Kamu harus tahu bahwa pengkhianat Rose telah berkeliaran di sekitar Changqing dan minggu baru-baru ini." Mendengar dia menyebutkan Rose, hati Lin Yu tiba-tiba menyebutkannya, dan dia menyipitkan matanya tanpa berbicara. Dia mengira guruku dan aku berada di Changqing, jadi dia membawa banyak sampah untuk menemukan kami di Changqing. Ling Xiao mendengus dingin dan berkata sinis, "Sayangnya, di depan tuan kita, dia masih kecil. Dia belum menemukan kita yang menemukannya lebih dulu." Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menjabat tangannya dengan gugup, dan berkata dengan wajah dingin, "Untuk apa kau memberitahuku?" Meski pertanyaan di mulutnya datar, hatinya sudah tegang, dan diam-diam dia memeras keringat untuk Rose. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ling Xiao mencibir dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Dia mencari kita di seluruh kota, hanya untuk membunuhku dan tuanku. Sekarang kita yang pertama menemukannya. Apa menurutmu kita akan memintanya minum teh dan mengobrol?" Makna dalam kata-katanya sangat jelas, karena mereka telah menemukan mawarnya, mereka secara alami harus bertindak terlebih dahulu. Lin Yu mengatupkan mulutnya dan tidak berbicara, karena dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia sangat khawatir pada Rose, tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Jika tidak itu hanya akan membuat Ling Xiao lebih bangga, dan dia akan menjadi lebih pasif. "Kenapa, Tuan He, kenapa kamu tidak bicara lagi?" Ling Xiao mengangkat kepalanya dan tertawa, dan berkata, "Jika sikapmu diketahui oleh adik perempuanku, betapa sedihnya dia. Sejauh yang aku tahu, dia selalu memilikimu di dalam hatinya, dan terakhir kali kamu berada di sana. Changqing dikepung oleh para dokter misterius, dan dia memimpin orang untuk membantu Anda, bukan? Anda menutup mata padanya sekarang, tidak peduli, apakah itu terlalu tidak baik? Tidak heran orang mengatakan bahwa semua pria di dunia ini saya sangat tidak tahu malu, saya tidak mengenali apapun setelah saya tidur. Tutup mulut busukmu." Lin Yu berkata dengan dingin, "Kami tidak sekotor yang kamu pikirkan. Aku tidak percaya jika kamu tidak memiliki kaki antara kamu dan wanita jalang itu." Ling Xiao berkata sambil mendengus dingin, "Pokoknya, aku akan memberitahumu dengan jelas. Kami sekarang telah menguasai jejak mawar. Kami akan memberimu waktu 5 hari. Kamu bisa memilih datang ke Changqing untuk membantunya selama 5 hari ini. Di dalam, jika Anda mencoba untuk menghubunginya dan memperingatkannya, maka kami akan segera menindaklanjutinya, dan Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya untuk terakhir kali." Jelas, dia berpikir bahwa mereka telah mengendalikan mawar, dan ingin menggunakan mawar untuk menarik Lin Yu keluar dari ibu kota, ke Changqing, dan kemudian menyingkirkan Lin Yu. Strategi ini persis sama dengan penggunaan Hu Qingfeng oleh dokter misterius untuk memaksa Lin Yu pergi ke Changqing, kecuali bahwa objek yang perlu diselamatkan kali ini telah menjadi hati dan jiwa Lin Yu, dan lawannya telah menjadi Wan Xiu dan Ling yang menakutkan. Tuan Xiao dan yang lainnya. Keterampilan mereka berdua sama sekali tidak sebanding dengan orang-orang Tuwei dan pria berpakaian hitam dari para dokter misterius, jadi jika Lin Yu pergi ke Changqing lagi kali ini, itu sama saja dengan melompat langsung ke lubang api, 9 kematian. Melihat Lin Yu tidak berbicara, Ling Xiao tersenyum, lalu berkata,
Tentu saja, jika kamu tidak datang, tidak masalah. Setelah 5 hari, kami akan melenyapkan Rose dan yang lainnya dalam satu gerakan, dan aku akan mengirim seseorang kembali kepadamu saat itu. Hanya saja, tuanku juga ingin melihat mawar, jadi aku mungkin tidak bisa memberimu mawar lengkap. Apakah kamu suka tangan atau kakinya? Mata baik-baik saja. Selama kamu menyukai organnya, aku bisa memberikannya padamu, hahaha. Ketika dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan tawa dengan arogan. Sepertinya mawar itu seperti daging di talenan saat ini, biarkan dia membunuhnya. Lin Yu mendengarkan dengan amarah di dalam hatinya, mengepalkan tangannya erat-erat, menutupi mikrofon telepon dengan tangannya, dan bertanya pada Han Bing dengan suara rendah, bagaimana, apakah kamu menemukan posisinya? Jika dia dapat menemukan lokasi Ling Xiao saat ini, dia pasti akan bergegas dan melawan Ling Xiao dengan putus asa. Han Bing melihat sekilas tanggapan real-time dari Departemen Teknis di telepon, menggelengkan kepalanya dengan wajah cemberut, dan berkata dengan suara rendah, sinyalnya terlalu kabur untuk menentukan lokasinya. Sepertinya dia telah memasang sistem anti-pemosisian. Mungkin perlu waktu. Waktunya, coba pegang dia. Lin Yu mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin kepada Ling Xiao di ujung telepon, apa yang kamu inginkan? Bagaimana aku bisa melepaskannya? Mendengar ini, tawa Ling Xiao di ujung telepon berhenti tiba-tiba, dan suaranya sangat dingin dan berkata, apa yang saya inginkan? Saya ingin kamu mati. Kamu mati untuk Rose, apakah kamu melakukannya? Saat kita bertemu, aku akan memberitahumu dengan jelas. Rasa dingin melintas di mata Lin Yu, dan dia berkata dengan dingin, jangan khawatir, saya pasti akan pergi ke Changqing. Saya harap Anda tidak akan menjadi kura-kura saat itu. Saya juga ingin belajar dan mengajarkan trik brilian Anda. Meskipun Lin Yu selalu percaya bahwa Ling Xiao telah melatih Zigang Chunti, dan kemungkinan besar dia telah menjadi seorang master, Lin Yu tidak takut padanya, karena dia memukul telapak tangan Rong Hesu, hanya untuk mengetahui bahwa Zigang Chunti tidak. Jika tidak ada solusinya, setidaknya deep inner skill masih bisa dipatahkan hingga tubuh kaku. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan internal yang dalam dari Rong Hesu, kekuatan spiritual di tubuhnya mungkin lebih kuat dari kekuatan internal. Hei, jangan terburu-buru membuat keputusan. Ling Xiao kemudian tersenyum padanya, hehe, sebelum kamu mengambil keputusan, aku masih ingin memberitahumu bahwa kedua juniorku yang tidak lebih buruk dariku juga sudah tiba di ibu kota, siap menyerang keluargamu kapan saja. Meninggalkan ibu kota, keluargamu mungkin sudah habis. Bahkan departemen pesawat militer pun tidak bisa melindungi mereka. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Hehehehe. Jelas, dia sengaja menciptakan masalah untuk Lin Yu. Jika Lin Yu pergi ke Changqing, itu sama dengan menempatkan Jiang Yan, ibu, ayah mertuanya, dan ibu mertuanya dalam bahaya. Jika dia tidak pergi, dia hanya bisa menonton Rose mati. Hati Lin Yu bergetar tiba-tiba, mengepalkan tinjunya dengan keras, dan berkata dengan dingin, apakah kamu pikir aku akan percaya apa yang kamu katakan? Ini adalah ibu kota, bukan tempat di mana kamu bisa menjadi liar. Dia tidak percaya bahwa Wan Xiu benar-benar akan mengirim 2 murid yang sangat terampil untuk membunuh keluarganya, karena di lingkungan saat ini, kedua murid ini datang ke ibu kota untuk mati. Dan setelah tertangkap, sangat mungkin jejak Wan Xiu dan Ling Xiao akan terungkap. Oleh karena itu, ada resiko besar dalam melakukannya. Mungkin mereka belum berhasil, dan kedua orang ini akan ditangkap oleh pesawat militer. Jangan tanya saya terburu-buru. Ling Xiao berkata sambil tersenyum, jika aku memberitahumu kabar baik, kamu akan percaya.